pasukan dan perkuat gerbang masuk. Para pemanah, tempatkan posisi kalian di puncak gerbang dengan para api. Semua pasukan tetap waspada di dalam benteng, termasuk pasukan berkuda di luar benteng dan di belakang bukit kecil. Tutup gerbang depan sekarang! Bagaimanakah kabarnya, Madan? Mereka pasukan yang sangat besar. Jumlahnya bagaikan arus pasang dari sungai Sinu. Semua prajurit dan kereta berkuda tidak terhitung jumlahnya. Barisan mereka bahkan bisa membuat tanah terlontar tinggi. Mereka juga punya persediaan makanan dan minuman yang mulia. Sepertinya mereka sudah siap untuk penaklukan yang luas. Pasukan siapakah itu, prajurit? Bendera mereka tidak bisa dilihat yang mulia, tapi aku bisa melihat kereta berkuda di barisan terdepan. Itu kereta berkuda putih, sepertinya milik Dewa Matahari. Ada bendera putih juga di keretanya yang mulia. Di benderanya ada lambang pohon beringin emas. Pria pemberani itu menggambarkan Dewa Matahari itu sendiri yang mulia. Dia punya perisai luar biasa di tubuhnya. Tangannya seperti tiang dari besi. Matanya kuat seperti dua bola api. Dan ada tanda bulan di keningnya. Yang mulia, dia tidak lain adalah putra dari Raja Santanu dengan Dewi Gangga. Bisma. Ibu, apa yang terjadi di sini? Apa kau belum dengar? Hastinapura telah menyerang kita. Apa yang terjadi sekarang? Pasukan Gandhara tidak mungkin bertahan menghadapi kekuatan Hastinapura. Aliran darah akan mengalir. Dan hanya dalam hitungan hari, benteng Gandhara akan jadi puing-puing. Menerima kekalahan sebelum bertempur. Itu tidak bijak, Arsi. Maafkan saya, Yang Mulia. Tapi Gandhara sendiri sudah lama tidak pernah berperang. Jadi Yang Mulia tidak tahu. Menghancurkan kota yang kalah, membakar yang tidak berumah, membunuh orang-orang yang tidak berdosa, dan melanggar kehormatan dari wanita. Semua ini tidak akan terhindarkan dalam perang ini, Gandhari. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang dilakukan semua wanita dalam perang adalah menunggu di sini untuk kehancuran terbesar kita. Dan kemudian Kakak Ipar, pilih senjatamu. Aku akan bertempur dalam perang ini bersama ayah, Gandhari. Iya, Ibu. Perang ini membuatku ketakutan. Sama seperti ketakutanku pada kegelapan. Kakak Ipar, guru besar telah mengajari kita bahwa hanya ada satu cara melawan ketakutanmu. Hadapilah ketakutanmu. Kalau kematianku tidak terhindarkan lagi, maka aku akan mati di medan perang. Rasa takut selalu berasal dari dalam hati manusia itu sendiri. Terkadang, ketakutan akan kehilangan kekayaan. Terkadang ketakutan dipermalukan. Terkadang takut terpisah dari mereka yang kau sayangi. Karena itulah, ketakutan saat ini sepertinya normal untuk semua orang. Pernahkah kau pikirkan itu? Apakah keadaan atau hal-hal yang menjadi penyebab rasa takut adalah juga akar dari kedukaan? Tidak. Tidak ada hal yang seperti itu. Dan pengalaman semua orang menunjukkan bahwa memiliki rasa takut tidak menyelesaikan masalah di masa depan. Rasa takut hanyalah imajinasi dari kedukaan yang akan datang. Itu tidak ada hubungannya dengan hal apapun juga. Meski sudah mengetahui rasa takut tidak lain hanyalah sebuah imajinasi, apa sulit untuk lepas darinya dan hidup di dunia ini tanpa rasa takut? Coba kau pikirkan itu. Apa perintah Anda yang mulia? Ini saatnya menanggapi pengepungan ini. Kita naikkan bendera warna putih tanda menyerah, atau kita naikkan bendera warna merah sebagai tanda berperang. Rasa malu atau kematian. Jangan buat kedua warna itu terlihat begitu gelap, Sataswa. Tapi yang mulia, kita harus mengibarkan salah satu dari kedua bendera itu. Pasukan itu telah berhenti, yang mulia. Ini mengejutkan.
Mereka mengibarkan bendera kuning tanda persahabatan yang mulia. Buka gerbang depan! Kalau dia hanya ingin bicara, kenapa dia harus membawa begitu banyak pasukan? Pastinya itu untuk menunjukkan kekuatannya di depan kita. Tapi kenapa? Gandara tidak melakukan apapun yang membuat malu Hastinapura. Tahta Hastinapura juga sudah bertahan sangat lama. Setelah kematian dari Wicita Wirya, kerajaan itu tidak punya raja selama 25 tahun terakhir. Tapi kita tidak pernah mencoba untuk menyerang mereka. Dan kita tidak pernah membantu siapapun musuh mereka. Lalu, untuk apa menunjukkan kekuatannya di depan sekutunya? Kekuatan itu menentukan di depan sekutu yang mulia. Saat ada yang mau mengajukan tuntutannya. Apa yang diinginkan oleh seorang yang seperti Bhisma? Seorang raja hanya menyatukan tangan di depan dewa untuk menyambut sekutunya sendiri dan untuk menghukum para musuh. Dan itulah yang menentukan Raja Subala. Sikap kepahlawananmu tidak kalah dibanding sang dewa Putra Gangga. Tapi aku bukan raja. Aku hanya pengabdi yang setia dari Hastinapura. Statusku sendiri tidaklah lebih tinggi darimu, Yang Mulia. Meski kau bukan seorang raja, tapi tingkatmu jauh lebih besar dari kaisar manapun Putra Gangga. Hal seperti itu hanya bisa terlihat saat pengepungan. Dan aku ada di sini untuk mengunjungi tempat temanku, untuk memperkuat persahabatan kita. Untuk jadi tuan rumah bagi seorang teman sepertimu adalah sebuah keberuntungan bagi Gandara.